Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan channel sahabat. Semoga sahabat-sahabatku sehat selalu, sehat yang manfaat, sehat yang barokah, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala meluas limpahkan rezeki untuk kita semua dan sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, seperti kita ketahui beberapa waktu belakangan ini kita dihebohkan dengan sebuah pemberitaan, sebuah postingan dari seseorang yang mengaku koordinator dari pasukan pembela atau pasukan berani mati bela Jokowi. Alhamdulillah 22 September kemarin itu tidak terjadi dan terbukti hoax. Mudah-mudahan benar-benar itu tidak terjadi sehingga stabilitas keamanan di negara kita tetap terjaga. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat, dari mulai mantan Panglima Bapak Gatot Nurmantio sampai Genjit juga berkomentar di dunia maya, bahkan di channel YouTube, bahwa terutama untuk Pak Gatot ini sebagai mantan Panglima, beliau memberikan sebuah warning kepada kita di bulan September ini kita tetap harus dalam kondisi siaga. Kenapa demikian? Mengingat pada bulan ini di tahun 65 atau 1965 beberapa puluh tahun yang lalu terjadi sebuah duka nasional atau tragedi nasional di mana beberapa jenderal yang kita banggakan itu gugur, dibunuh secara keji oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dikenal dengan istilah G30 SPKI. Nah, sahabat-sahabat, kita ikuti sebuah warning dari Pak Gatot, ya, sebuah video pendek yang berisi ajakan untuk selalu waspada, terutama bagi aparat keamanan yang kita banggakan. Nah, selanjutnya kita akan ikuti beberapa komentar netizen baik secara verbal maupun secara visual yang sebagian lucu, menggelikan. Kita ikuti bersama, semoga menjadi hiburan lah bagi kita. Pertama kita coba ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Gatot ya. Ini sangat berbahaya. Pada kesempatan ini, wahai anak-anakku prajurit Tentara Nasional Indonesia, baik darat, laut, udara, dimanapun bertugas, baik di dalam negeri dan luar negeri, para komandan-komandan satuan, para kepala bagian, para staf, para panglima-panglimaku, ingat, jangan abai. Kalau abai, negaramu akan punah, karena abai adalah awal dari kehancuran. Ini bulan September, bulan kewaspadaan. Ingat, para pahlawan-pahlawan revolusi pada bulan September mereka disiksa dan dibunuh. Maka saya ingatkan, rapatkan barisan, konsolidasi, siaga penuh, jangan mau dipecah-pecah oleh siapapun juga. Saya ulangi, siaga penuh. Oke, kita lanjut bro. Katanya akan ada 20.000 pasukan Bodrek. Maksudnya naon pasukan Bodrek mati bela Mulyono. Gak taunya sama aja kayak si Mulyono nya. Duh, cuman omong-omong doang. Atau jangan-jangan yang 20.000 pasukan itu dari makhluk gaib semua. ampun, netizen. Gini kita lihat. Aduh. Selamat malam saudara. Pasukan berani mati tambahan kali ini sudah tiba di Jakarta. Setelah sebelumnya tadi pagi sekitar 500 pasukan sudah membanjiri Jakarta. Kali ini pasukan tambahan yang jumlahnya belum kami ketahui. Nanti akan kami wawancarai korlapnya. Saat ini mereka tengah berhamburan mencari makanan. Sepertinya mereka kelaparan setelah menempuh perjalanan jauh. Dan nanti akan mewawancarai dan kami cari yang mana korlapnya. Ini nih korlapnya nih. Dikejar. Aduh, korlapnya dikejar-kejar. Oke. Mana lagi sebentar. Ah, ini dia. Acara apel akbar pasukan berani mati bela Jokowi direncanakan akan hadir sekitar 20.000 pasukan siap berani mati.
Apa tuh? Mantap. Kodok. Siapakah kira-kira? Ada-ada aja nih netizen. Coba kita lihat yang ini dah. Kalian udah dengar yang namanya pasukan berani mati pembela Jokowi. Widih. Ih, bukannya kagum, tapi gua aneh aja. Ini kan pasukan baru aja dibentuk ya. Mereka baru mau apel pertama tanggal 22 September besok. Belum juga mulai ngapa-ngapain. Lah, kok udah buru-buru pada mau mati aja. Emangnya ada ancaman dari mana sih? Segitu paniknya, pakai mati-matian segala. Emang yang dibelain itu salahnya apaan? Segitu nggak bisa dimaafinnya apa? Kesalahan orang yang katanya mau kalian belain itu katanya mau ngumpulin 20.000 orang. Dari mana aja itu duitnya? Mendingan juga dipakai demo tolak rencana dana pensiun, jauh lebih manfaat. Lagian mati itu bukan masalah berani, tapi masalah waktu. Lagian pada kayak orang depresi aja deh, yang kepikiran duluan kok malah mati. Berani hidup dulu dong. Kalau udah kepepet, mentok, berdoa dulu, minta ampun dulu. Kalau abis itu mati juga, ya emang udah umurnya. Lagian ini negara hukum, nggak boleh main hakim sendiri. Termasuk menghukum mati diri sendiri secara beramai-ramai juga nggak boleh. Kalau emang bersalah, ya harus diadili dulu di hadapan hukum. Kali aja hukumannya bisa turun jadi seumur hidup. Tenang aja bro, kalau emang salah, insya Allah nanti akan ada pengadilan dan hukumannya yang setimpal. Kalau nggak sebelum mati, ya nanti setelah mati. Salam semangat Antitesa 24. Nah, itu kata Antitesa 24 ya. Kita lanjut ya. Lanjut ke hal yang cukup menggelikan. Ini dia pasukan berani mati. Oh, lempar bom. Lempar bom. Oh, itu kayak lomba lari ya. Lomba apa? Lomba baris berbaris ya, untuk pasukan yang terluka tetapi sempat melemparkan bom dulu. Ada aja nih netizen. Coba kita lanjut lagi nih yang ini nih. Pasukan berani mati lagi latihan terakhir. Aduh, ada wae aduh. Nah, guys, hari ini saya berada di Monas tanggal 22 September. Kita lihat banyak sekali keramaian mobil tuh, rame guys. Yang katanya ada 20.000 orang apel siaga Mulyono, ini nggak ada guys. Ini hari ulang tahun TNI. Hoax. Acara TNI bukan ulang tahun ya, acara TNI bukan apel siaga Mulyono. Lihat ya. Tuh, lihat tuh guys. Tuh, TNI AD. Ikutin aja jalan, jangan masuk ke parkiran. Nggak ada guys, 20.000-an. Wah, nggak ada. Hoax. Ya. Tidak ada 20.000 pasukan cari mati guys, nggak ada. Ada juga yang cari hidup ya. Hoax ternyata ya. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nopi Bule ini ya. Salam NKRI. Mana nih yang katanya pasukan siap mati bela Jokowi, yang katanya mau dihadiri 20.000 orang. Kok nggak ada ya? 20.000 orangnya pada kemana? Gue mau nanya. Udah cair duitnya? Udah. Aduh, pasukan berani mati bela Jokowi, ternyata yang katanya berlipat-lipat ganda tuh ternyata pasukan siap mati bela NKRI yang berlipat ganda. Mana, nggak usah lah. Kalian tuh sok-sok bikin pemberitaan narasi pasukan siap mati bela Jokowi yang akan menghadiri 20.000 orang di Tugu Proklamasi pada tanggal 22. Buktinya saya bersama teman-teman di sini kosong-kosong aja tuh.
Gak ada tuh satu pun yang namanya pasukan siap mati bela Jokowi. Ya ampun, segini ternyata kalian cuman modal cuap-cuap biar dana cair gitu maksudnya. Ya cukup tahu aja ya. Oke, salam NKRI. Kita tahu bahwa Novi Bule ini sebelumnya adalah pendukung berat Jokowi. Masih teringat suatu ketika kasus Rocky Gerung ya, Bang Rocky Gerung. Dia sendiri kan yang cukup vokal ya kalau tidak salah. Dan bukankah si Mbak ini yang sebelumnya adalah pendukung berat Pak Jokowi? Tapi kemudian ya begitulah politik ya. Tak usah saya jelaskan di sini. Ini membuat hiburan saja. Coba kita lihat kembali. Lanjut, Bro. 20.000 pasukan berani mati Jokowi siap masuk Jakarta. Oh, bela Jokowi toh, kirain bela rakyat. Mas. Nah, lanjut ke sini ya. Tenang. Ayah wah. Oh ini ya, Bang Rocky Gerung bilang apa ya? Podcastnya Bang Rocky Gerung dengan Mas Hersu ya. Coba kita lanjut di sini aja. Ya, apakah memang ada pasukan pembela Jokowi? Jadi dengan cara mengumpankan itu sekaligus diukur bahwa dimungkinkan ada sebagian besar rakyat Indonesia yang terwakili oleh 20.000 orang itu lalu tiba di Jakarta. Tetapi sekali lagi semua permainan informasi itu ditentukan oleh daya analisis. Jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia merasa bahwa ada yang perlu dibela, maka tanpa menyebut pasukan pembela Jokowi pun rakyat akan membela Pak Jokowi itu. Kan itu yang kita sebut prinsip kejujuran dalam informasi. Dan 20.000 itu ya jumlah yang ya cukup lumayan tuh. Tetapi sifatnya kan mobilisasi bukan partisipasi. Nah, itu bedanya antara mobilisasi dan partisipasi. Partisipasi itu datang dari kehendak hati nurani untuk membela Pak Jokowi. Mobilisasi itu dilakukan biasanya oleh tim sukses, oleh lembaga survei. Itu yang disebut mobilisasi. Jadi opini pun dimobilisasi. Seolah-olah memang ada ketegangan sehingga Jokowi harus dibela. Kalau memang ada ketidakadilan pada Pak Jokowi, rakyat akan menuntut supaya Jokowi itu diselamatkan. Tetapi kalau udah ada semacam dari awal penamaan ini pasukan pembela Jokowi, itu artinya mobilisasi, dan tidak bagus sebetulnya sesuatu itu yang sifatnya persaingan politik itu pakai masa yang dimobilisasi, karena mobilisasi juga akan mendatangkan counter mobilization. Nah sekarang terbukti bahwa tidak ada sebetulnya yang disebut pasukan pembela Jokowi itu, dan Jakarta akhirnya juga tenang-tenang aja kan, karena yang dari awal tidak mungkin orang Indonesia atau rakyat itu habis-habisan membela seseorang yang legitimasi memang buruk. Karena ada satu batas etis di mana rakyat Indonesia mengerti bahwa Pak Jokowi memang melakukan berbagai pelanggaran konstitusi. Pak Jokowi bahkan membiarkan cawe-cawe dari putra-putrinya. Itu soal yang memungkinkan orang merasa ya buat apa dibela. Tentu Pak Jokowi akan dibela oleh partai yang membesarkan dia kalau Pak Jokowi tidak mengajak seperti itu. Jadi pembelaan utama tentu datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekarang sudah meninggalkan Jokowi kan, itu masalahnya tuh. Tetapi sebetulnya juga secara formil kan ada pasukan Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden, yang pasti kemampuan dia membela Presiden Jokowi itu dipastikan oleh undang-undang. Jadi buat apa ada semacam pengerahan mobilisasi masa itu yang pada akhirnya jadi omong kosong aja, jadi hoax sebetulnya tuh. Oke, dan tidak terbukti ya bahwa ini hoax saja ya, tidak terbukti ada pengerahan massa sebesar atau sebanyak 20.000 pasukan. Kita lanjut untuk video yang terakhir ya.
lumayan nih, agak lucu nih, pasukan berani mati bela Jokowi yang lain, dalam tanda kutip ya. Ini dalam tanda kutip, di sininya Pak Mulyono nih. Apa ini beneran ini? Pasukan beneran ini. Ah, ini. Ayah wae. Aduh. Aduh, kok bisa ya hidungnya panjang gitu ya? Di belakang sepertinya ada Pak Jokowi ya. Itu guys, video-video yang mulai dari yang sedikit serius sampai video-video keusilan netizen membuat konten yang menggelikan. Beberapa disampaikan secara verbal, tapi selebihnya disampaikan secara visual yang cukup unik dan lucu. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga sehat selalu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.